Gue tanya cowoknya, terus gue tonjok, ngeludahin mungkin. Gue bisa bikin orang tuh tunduk sama gue gitu. Oke, welcome to BBC Asulida. Mantap. Ini yang kedua kali. Jadi kita akan mengundang seorang yang sangat luar biasa. Siapa tuh? Kaget nggak? Padahal udah dikasih tahu ya siapa ya. Udah ada di timeline. Udah. Di timeline. Itulah pokoknya. Oke, jadi kita akan panggil saja biar tidak berlama-lama. Siapa? Bella Kesya. Gue gak seperti mana. Boleh, kalau masuk dari mana aja. Tadi kita nggak keren loh. Gue masuk dari mana ya? Maaf ya guys. Oke, selamat datang Bella. Kita belum salaman ya? Kita belum salaman nih. Oh boleh, gini. Gini. Enggak lu salam. Oh ya, salam. Shalom. Kelihatan kayak orang Kristen gitu. Iya, shalom. Gue mau bertanya nih. Waduh, Kita akan langsung tanya-tanya nanya. sama Bella teman-teman. Jadi teman-teman pun boleh bertanya nanti, tulis di komentar teman-teman di sana. Tanya apapun tentang Bella, kita akan bahas kupas tuntas. Kupasnya setajam apa, Har? Silet. Aduh. Mantap. Semoga ketawa ya. Semoga tidak receh. Iya, semoga nggak receh. Oke, teman-teman. Jadi kita akan bahas tentang kehidupan Bella yang kelam, nggak kelam-kelam juga sih. Jangan. Yang lebih lampau lah. Jadi teman-teman banyak nggak tahu gitu kehidupan Bella tuh zaman SMP, SMA tuh gimana teman-teman? Kedengaran nggak sih gue suara kecil-kecil? Kedengaran nggak sih? Dengeran. Komen dong di bawah. Kedengaran nggak sih kita nih? Ada Jauh loh. Feris tuh di belakang. Iya, kita jauh banget. Jauh loh kita nih. Harusnya dengar sih ya. Harusnya kedengeran ya. Iya. Oke, jadi Mulai nih. nih kita tanya nih ya. Hal yang paling spesial harus kita tanya. Gimana Udah kabarnya tahu Bel? nih. Gimana kabarnya Bel? Iya, Cuk. Sibuk apa hari-hari ini? Masih apa tuh? Masih Masih apa apa sih? itu? Kabarnya puji Tuhan. Biar ke orang Kristen kan. Ini. Biasanya juga jawabnya baik gitu. Apa sih? Jadi puji Tuhan baik ya. Puji Tuhan baik. Haleluya ya. Haleluya. Gimana nih? Sibukannya apa sekarang nih? Lagi skripsi. Serius banget kayaknya ya. Grogi ya sih beneran. Santai loh kita ngobrol. Anggaplah mereka tuh hanya di live gitu. Iya sih. Iya sih. Gini kali suara. Iya. Ya maaf. Asik deg-degan weh. Ayo santai. Gue udah kecilin suara nih. Yuk. Santai. Apa Ayo dong, kesibukannya, Bel? sibukan lo dong. Gue udah jawab tadi skripsi kan. Skripsi. Oh jadi lu masih ada kuliah atau enggak? Oh ya kuliah online terus habis itu ya udah sih itu aja. Makan kuliah tidur. online menurut lo enak? Gak enak. Kuliah- Gue sih gak enak sih. Enak sih. Kenapa enak? Soalnya Karena bisa sambil baring-baring gitu. Ya lu bisa makan. nggak lu boleh pakai- dong, kita harus menghormati gitu. Wah padahal lu di. Kayak lagi menghormati hadirat Tuhan gitu. Jadi jadi harus fokus gitu kalau mengerjakan sesuatu. Ini benar nih. Karena kuliahnya seminggu cuma 2 kali. Gimana? Kok gue kesel ya dengernya? Makanya gue bilang seru. Kuliahnya cuma seminggu 2 kali. Jadi kayak emang Itu bukan kuliah sih. itu apa? dong? Minum obat kayaknya. Wah tidak ya. Tidak masuk. Mantap. Oke. Lucu. Ya maaf. Sorry banget nih. Next ya. Kita masuk ya teman-teman ya. Kita lebih masuk ke dalam kehidupan Bella yang lebih tajam. Di Jauh. Oke. acara ini. Oke. Kita masuk ya. Oke Mel, gue pengen nanya sih maksudnya di kehidupan lu SMP kan banyak yang nggak tahu nih. SMP, SMA. Kita taunya kan Bella yang sekarang nih udah wah Tuh, gitu. Bella yang udah dipakai Tuhan dahsyat dan ajaib banget lah gitu. Banyak orang terheran. Jangan gitu dong. Termasuk gue heran loh. Gimana? Bella yang dulu bukanlah yang sekarang ya. Emang yang dulu gimana tuh, Kak? Wah. Nah ini yang gue pengen tahu yang lebih dulu lagi. Yang lebih dulu lagi. Lebih dulu lagi waktu zaman lu SMP, SMA. Jujur gue banyak nggak tahu kan. Nah pas zaman SMP lu tuh gimana sih kehidupan lu waktu SMP dulu deh? Nakalnya lu yang lu pasti lo pernah nakal lo. Ya, lu paling nakal tuh apa sih waktu SMP? Ngomongnya aku kamu. Gue Lu gue juga boleh. Gak usah serius-serius banget Bel. Gue lupa nanya tadi sebelum ini. Santai aja. Ya. Grogi banget kayaknya. Jadi kalau SMP nakalnya ya paling berantem. Waduh, kenapa tuh? Boleh diceritain dong berantem. Berantemnya gara-gara ceritanya kalau misalnya SMP
lebih kayak apa ya? Gue kayak superhero gitu lah. Jadi kayak misalnya Yang ditolak siapa? Ditolak. Tolong siapa? Ditolong. Jadi temen gue kayak suka dibully gitu kan. Terus gue kayak nggak suka gitu kan, orang sanguin kan. Terus so-soan gitu. Padahal kan badannya kecil gitu kan, tapi gue kayak orangnya tuh kayak sini lo. Nyablak aja lo. Iya, terus ya gue jeb pala lo. Jeb. Tahu nggak ya? Tapi bener tahu sih jeb. Di jeb itu Jeb tuh tapi serius beneran gue pernah kayak gitu Ceritain dong kronologinya biar jelas gitu. temen gue tuh dulu kayak apa ya, orangnya baik-baik aja gitu. Sebutlah nih A gitu Si ya. A ini Mawar. Iya, Biar bagus. Mawar ya. Cewek berarti. Cewek lah iya. temen gue. Nah terus abis itu temen gue yang cewek ini suka kayak digangguin gitu sama cowok. Digangguinnya tuh kayak parah gitu sampai kayak ditarik-tarikin bajunya gitu. Yang sebenarnya kayak menurut gue tuh udah nggak normal lah gitu kan. Terus abis itu kenapa? Nah abis itu ya udah gue karena gue kesel, gue tarik cowok kan yang gangguin. Gue tarik cowoknya, terus gue tonjok. Terus lagi tuh berdua. Enggak, dia nggak berani ngelawan gue. Kenapa? Karena gue perempuan. Karena cewek. Kan Gentleman. Gitu Iya. ya cewek itu ya kenapa ya? Oh enggak salah. Cewek selalu benar. Enggak lah. Enggak boleh. Enggak boleh. Salah, Itu statement yang salah. Tidak boleh. Ya, terus habis itu pokoknya cowoknya sebenarnya kayak mau ngelawan gitu kan. Cuma udah banyak yang ngelerai gitu kan. Terus habis itu gue kayak masih udahlah nggak usah ngelerai sini kayak gitu. Soalnya gue tuh nggak tahu lah. Gue nggak ngerti kenapa dulu SMP gue suka banget berantem loh. Hah? Jadi gue kayak punya kelainan enggak lah. Bukan kelainan, maksudnya Kelainan. gue tuh kayak Temperamen ngerasa ya gitu ya? Iya. Temperatur. Iya kan. Dia juga dia. Naik terus ini. Kayak apa ya, kayak gue tuh seneng gitu kalau misalnya ada orang yang gue pukul kayak puas gitu kayak. Gitu sih kayak. Jadi sebenarnya mukul itu untuk kepuasan. Gak ngerti jadi kayak. Lu bukan pengen. Bukan monolog. Iya bukan Ya, monolog. ya itu juga gitu. Maksudnya ketika gue selesai nolongin, gue ngerasa puas gitu. Tapi bukan karena pujian, tapi gue ngerasa kayak gue jagoan gitu. Gue bisa ngelawan dia, gue bisa ngalahin dia kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kayak ya seneng gitu kan. Terus habis kayak aneh ngerasanya sih kenapa bisa senang kan. Kejadian apa yang lu paling inget tuh zaman dulu waktu lu berantem? Kan pasti banyak, lu bilang banyak berantem kan. Kejadian yang paling lu inget deh. Yang sampai fatal mungkin, kali ya mungkin fatal ya, kali fatal. gitu. Lu ngapain tuh anak gitu? Ngeludahin mungkin. Kayak itu yang menurut gue yang paling itu yang paling bukan Iya. tirut. Ya. bukan aib juga, tapi ini kesaksian. Ini cerita kehidupan Bella yang dulu. Nanti kita lihat kehidupan Bella yang sekarang, ya kan? Yang tadi gue bilang. Boleh dong. Kenapa lu sampai ngeludahin itu anak? Gue juga nggak tahu kenapa. Ini orang yang sama atau bukan nih? Beda. Yang ngeludahin ini SMA. Udah lebih berani. Oh, udah lebih berani. Oke, nanti lah yang boleh deh yang ngeludahin dulu lah biar berantemnya tuh kan dapat. Nah, gue tuh berani ngeludahin. Jadi gue tuh punya temen, ya gue nggak sebutin lah ya orangnya. Gue punya teman gitu. Sampai sekarang masih temenan, sebenarnya temenan baik gitu ya. Dia nih kayak jagoan di salah satu SMA negeri gitu di tempat gue ya sekolah gitu. Asal lu lah ya. Dulu gue SMK kan. Nah, gue kenal dia ini karena satu profesi dulu. Satu profesi maksudnya? Dulu gue ngeband kan. Nah itu. Iya. Lu ngeband dulu SMA ya kan? Iya, nah abis itu gue nih sohib banget lah. Nah yang gue bilang jagoan ini tuh bener-bener kayak apa ya? Kayak jagoan banget lah yang ibaratnya kayak temen deket gue yang selalu motivasi gue kayak lu tuh gak boleh takut, lu lawan aja gitu kan. Anak band tuh gitu. Nakal emang. Pengalaman ya. Lanjut. Bukan anak band. Gak ada yang mau ngajak gue dulu. Terus abis itu dia nih kayak kasian banget. Ayo dong, support dong saya dong. Iya. Ayo dong. Iya. Teman-teman gue ayo. Kan sekarang kan udah bukan ngeband, udah melayani. Oh iya. Ngeband buat Tuhan lah. Ngapain buat Tuhan? Iya kan? Ayo. Ya, jadi habis itu ya singkat cerita gue nih kesel sama satu anak di SMK gue yang kayak sosokan banget lah. Sebenarnya dia nggak gangguin gue. Sosokannya kenapa? Sosokannya tuh kayak apa ya? Suka ngebully teman-teman yang lain. Jadi gue ini sebenarnya orang
kasarnya kayak orang jahat tapi baik gitu. Gimana sih jelasinnya? Robin Hood lah ya. Gue tuh gak suka Gue tuh ngeliat orang dibully. sosokan aneh banget Gue loh. tuh gak suka ngeliat orang dibully, tapi lu akan mencoba menegakkan keadilan tapi dengan cara yang Membela- salah. Iya. Iya benar. Gue juga nggak tahu kenapa kayak gitu kan. Terus abis itu, akhirnya lu kai dong. nah enggak, gue cerita dulu kan sama si cewek yang gue bilang jagoan ini gitu, yang di SMA. Pokoknya Oh, teman satu, lu yang jagoan ini tuh cewek. iya, pokoknya satu SMA di satu kota gue itu tahu dia siapa. Oh udah terkenal banget lah. Gitu. Jagoan Itu banget deh ya. udah kayak wah itu benar-benar. Pahlawannya kota itulah ya. Iya, kalau misalnya mau tawuran panggil dia gitu, kayak kepala gengnya gitu. Dan serem banget. terus kamu ngelawan dia. enggak, justru dia yang support buat berantem gitu. Oh, Kayak pantesan ngebentuk karakter di gua. Iya, karena ada yang nge-backup. Iya, benar. karena saat itu temen gue tuh ya dia itu gitu yang oke, bisa diajak cerita dan sebagainya gitu kan. Terus gue curhat lah sama dia, gue nggak suka nih sama ini. Ya udah dia bilang kayak ludahin aja, samperin, ludahin gitu kan. Terus lo Iya, enggak. Nah, gue nggak tahu ya, ini kayak aneh banget. Jadi tiba-tiba si anak yang pengen gue pengen rasanya pengen berantem itu, dia tuh kayak mengusik gitulah kepribadian gue, kehidupan gue. Mengusik kayak misalnya dia kayak ngomongin gue di belakang sebagainya, dan gue tuh punya dekengan beberapa orang yang kayak, wah lu diomongin kayak kan, sikat gitu kan. Ngompor. Iya, ngompor. Ya udah gue datengin, terus gue giniin, cuy, kayak gitu kan. Tiba-tiba datang tuh. Terus gue bilang, lo siapa? Tanpa ada penyebab tuh. Enggak, Aneh banget sih, bro. enggak, kan penyebabnya karena dia ngomongin gue. Oh. Jadi gue udah tahu Jadi gue sebenarnya udah kayak pengen berusaha nganuin dia, tapi gue tunggu ada timingnya, momen iya, supaya gue nggak ganggu lu kesannya dulu. salah gitu, kayak nggak jelas gitu loh pokoknya. Namanya kayak kepuasan yang nggak Terus jelas habis lah itu itu. nggak marah ya? Dia nggak balas pengen gitu. bales Iya, gitu. dia Enggak. nunjuk lu atau apa gitu. Enggak berani karena dia tahu dagangan gue sih yang jagoan itu. Jadi Dia takut banget sama yang itu. Oh, pada saat itu lu hanya kayak ngeludahin dia terus lu pergi gitu. Oh enggak, gue giniin dulu kan pakai seragam SMA kan. Terus yang Tapi roknya di atas tuh kan. jangan ditiru ya. Yang roknya di atas di sini buka kancing satu. Tapi gue dulu SMA bajunya pendek-pendek gitu loh, gue potong-potong. Beneran gue sampai malu gitu sama diri gue sendiri, kenapa gue bisa kayak gitu. Lu kayak gitu nggak, bro? Enggak. Lo kayak gitu? Enggak. Bandel tapi nggak sampai yang. Iya. Ya itu parah sih. Ya udah gue giniin, gue tanya, lu siapa gitu kan. Lu siapa? Lu pikir lu siapa gitu? Cuy, pergi. Pergi. Ya, abis itu dia kayak takut, terus denger juga katanya dia nangis. Gue nggak mau denger lagi kan tentang dia. Pokoknya udah, saya emang masa-masa SMP SMA itu gue tuh kayak punya kepuasan terhadap kayak berantem gitu. Gue ngerasa itu sesuatu yang membuat gue tuh hebat gitu. Gue bisa pukul orang, gue bisa bikin orang tuh tunduk sama gue gitu. Kayak gitu, tapi dengan cara kekerasan. Ya, kekerasan. Kayak gitu. Jadi dia tuh tunduk sama gue bukan karena dia respect sama gue, tapi karena ya ntar gue digebuk Sabela nih, ntar gue ini, sampai yang cowok-cowok juga kayak gitu. Gue pernah sampai apa ya, dorong meja gitu di kelas kayak, wah gitu kan, berisik semua gitu. Karena waktu itu apa ya, berisik kok nggak salah, terus gue ngerasa terganggu, terus ya udah gue marah tiba-tiba di Lu kelas. pasti ada stres dong. Lu pasti stres dong. Kayak lu ribut nggak mungkin hanya kayak tiba-tiba ribut terus marah. Kayaknya gue stres deh. Lu ingat nggak kenapa lu marah waktu itu? Apa ya? Apa lu lagi putus cinta? Oh enggak. Justru gara-gara kayak gitu cowok-cowok banyak takut. Ya, jadi banyak kayak Lu gitu. nggak pernah pacaran? Pernah. Tapi nanti itu kita akan bahas di belakang. Sabar ya, kita nggak bahas kesana dulu. Cepetan nih gue. Cepetan nih masuknya nih. Jangan. Nanti Tapi berarti malu banget. kamu kan mukulin orang, kamu nggak pernah dipukul berarti? Pernah. Pasti kan ada kayak balasan timbal balik terus kan gimana? kayak gitu. Nggak ketahuan mama gitu, maksudnya pulang-pulang babak belur. Dulu tuh SMP tinggal di gereja. Terus SMP kelas 3 diasuh sama tante. Nah ini kita nggak tahu nih Ini nggak guys. tahu. Ini gue nggak tahu. Nah, itu. Bener-bener gue nggak tahu. Ini Boleh nggak kenapa nih? diceritain tuh gimana cerita? Kenapa lu bisa sampai tinggal di gereja di pastori ya? Iya, pastorinya. di pastorinya. Terus? Nah, ini mau yang mana? Ayo lu tinggal di gereja Oh, di iya. pastori. Kenapa backgroundnya dulu? Ya. Nah, jadi kan papa gue meninggal pas gue ospek hari keberapa gitu kayak Ini ospek. waktu masuk SMP. Iya, masuk SMP. Nah, Oke. gue tuh bandel dari mulai situ. Jadi gue tuh sebenarnya dari TK, SD bener-bener anak baik banget, bener-bener kayak apa ya?
Nurut banget lah ya iya sama ya, orang tua. papa mama gue tuh kayak cinta Tuhan gitu loh, aktivis gereja gitu. Papa gue dulu majelis gitu, majelis kayak majelis gitu kan. Nah terus abis itu apa ya, kayak secara kalau anak baik kan pasti secara intelektualnya juga bagus gitu kan, rankingan gitu kan. Nah pas kejadian bokap gue meninggal nih, semua itu langsung turun gitu. Yang dari pintar gitu itu sebagainya tuh langsung kayak turun. Gue juga pernah 1 bulan 21 hari nggak masuk sekolah pas SMP. Tapi naik tuh. Karena iya gue naik gara-gara gue banggain sekolah. Kok bisa? Karena band. Oh. Jadi nggak? Jadi kayak gue tuh sekolah kayak, makanya itu juga yang mungkin yang orang-orang di BWC tahu kan gue nggak pinter bahasa Inggris kan. Karena itu juga gitu. Wah, memang lu gak mau belajar. Maksudnya gue tuh gak pinter bahasa Inggris karena jarang masuk sekolah. Iya bener dong. Iya kan? Iya. Karena gue gak belajar, ya bener, males Salah belajar satu gitu. alasannya ini. Iya, karena Karena lu gua- memang gak niat belajar aja. Jadi di raport tuh ya, juga sih. di raport kalau misalnya dilihat gitu ya, gue bangga gitu, gue 21 hari gak masuk gitu. Gue pamer-pamerin. Ngerti banget. Ya kan, ya kan. Kalau bandel tuh kayak rasanya ada lagu kan Iya, mendapatkan sesuatu kayak, wih Tapi gitu. kalau ada temannya seneng banget kan. Iya. Senang kalau ada nakal gitu. Iya kayak, wah lu keren banget lu, gila lu kayak gitu-gitu. Lu gak masuk 21 hari, itu sebulan loh. Terus sebulan berikutnya gue gak masuk 9 hari. Kalau dihitung setahun bisa berapa kali gue gak masuk. Gila sih. Kayak gitu. Itu bener-bener. Gokil sih. Gue juga, aduh itu bener-bener. Iya sih. Oke, abis itu jadi semenjak papa meninggal jadi nakal, terus ceritanya bisa tinggal di Pastori itu gimana? Nah, tinggal di Pasor. Jadi kan mama gue tuh pergi ke Manado. Jadi kan kampung halaman mama gue tuh Manado kan. Untuk kayak mencari sesuap nasi, enggak maksudnya. Maksudnya tuh kayak gini loh. Jadi kayak nyokap gue kan penghasilan dari papa gue. Kalau misal papa gue meninggal, udah nggak ada penghasilan lagi kan. Oh, waktu itu karena mama mama nggak gak kerja. Mama nggak kerja. Nah habis itu akhirnya mama ke Manado untuk kayak ya cari usaha atau apa gitu kan sebagainya. Lah, Habis emang itu kamu juga- sekolahnya di mana, Bel? Di Lampung. Di Lampung, Nah, saya di iya. Lampung. Terus Berarti lu SMP SMA di Lampung tuh. Iya di Lampung. Terus? Nah habis itu mama ke Manado, terus habis itu dapat kerja ternyata harus pindah ke Papua, sampai sekarang mama di Papua kan. Nah mama gue nih sama pendeta gue yang gue tinggalin ini itu udah kayak sahabatan gitu loh. Jadi gue tuh udah dari kecil emang bersama keluarga yang pendeta ini. Iya. Nah terus habis itu ya udah akhirnya gue dititipin lah sama pendeta ini, tinggal lah gue di gereja. Oh jadi ketika papa lu ninggal, malu tuh pergi ke Manado, lu tuh tetap di Lampung. Iya. Ditinggalin gitu. Nah makanya lu ditinggalin sama pendeta di Pastori. Iya. Dititipin. Bukan ditinggalin. sedih banget. itu kayak jahat banget lah nyokap gua. Tapi kenapa kamu nggak mau ikut? Iya, kenapa lu gak ikut nyokap? Nah, alasannya jadi mama gue tuh takut. Jadi kan mama gue tuh dari kampung kan. Mama gue tuh takut kalau misalnya kalau gue dibawa ke Manado, gue dinikahin. Sama orang Manado? Jadi kayak ya gue nggak ngerti juga ya. Di sana tuh kasus pernikahannya tuh cepet gitu loh usianya. Jadi kelas dinikahin 2 juga gitu. iya 2 SMP udah nikah gitu-gitu. Seriusan? Iya seriusan dan itu kayak ya tapi kan ini tergantung pribadi masing-masing ya, bukan karena dia orang Manado atau adatnya gitu kan. Ini tergantung pribadi orangnya, mas, iya gitu kan. tergantung orangnya. Mungkin secara ekonominya dan sebagainya mungkin makanya dinikahin. Nah makanya mama gue kayak masih mikir bagus lah kalau misalnya ya udahlah Anaknya lu lebih mending sekolah di Lampung. Kayak gitu kan. Habis itu terus habis itu ya udah akhirnya pas gue tinggal di gereja ya gitu bandel karena nggak mendapatkan kasih sayang ya kedua orang tua lebih tepat. iya plus waktu meninggalnya papa gue tuh kan masih kecil banget kan kayak maksudnya masih nggak ngerti lah nangisnya cuma di awal-awal doang kayak papa gue meninggal gue cuma kayak nangis gitu kan habis itu kayak ditutup peti gue nangis gitu. Nah kerasanya tuh baru mulai pas udah gede kayak mengasihani diri gitu loh kayak Berasa hilang sebenarnya, lu berasa gue tuh sebenarnya kuat tanpa papa gitu. Padahal lu perlu kasih sayang kan sebenarnya. Nah, iya kayak gitu lebih kayak gitu sih karena masih kecil waktu meninggalnya papa gue dan gue tuh nggak lihat langsung papa gue meninggal gitu. Jadi gue tuh di luar kan papa gue dimasukin ke ruang yang dicekit-cekit apa
Lu pernah forensik kan? Apa makannya cekit-cekit? Yang Oh di ini. Nah, Devip. nah, yang kalau ditek itu. Jelasin. Kan di sini. Ya, bukan kedokteran jadi nggak tahu. Gue nggak boleh masuk. Nah, gue nggak tahu sampai sekarang bokap gue tuh nggak tahu penyakit apa. Soalnya di ronsen semuanya bokap gue nggak punya penyakit apa-apa. Tapi gue sih kayak emang percaya karena waktu papa gue meninggal, papa gue tuh ngomong kayak gini. Jadi papa gue tuh meninggal pas sebelum dibawa ke rumah sakit, dia duduk di kursi. Minta kita doain dia, semua pendeta udah pada datang, terus dia kayak ngomong, ya Tuhan, Engkau baik, gitu kayak ngomong sama Tuhan gitu. Terus abis itu kan gue nggak ngerti, masih kecil kan, dan gue masih kayak Kristen KTP. Terus gue kayak, lu belum ada KTP sih belum? iya belum, maksudnya tuh kayak jadi gue kayak berasa momen itu tuh emang ya Tuhan udah izinin lah bokap gue meninggal supaya gue tuh ngalamin proses-proses ini kayak gitu kan. Ya udah akhirnya pas di gereja itu ya proses hidup gue berjalan lah. Kayak misalnya biasanya kan gue anak tunggal ya. Biasanya anak tunggal pasti selalu dikasih yang terbaik kan sama orang tuanya. Maksudnya kayak lu minta apa kasih gitu sebagainya gitu kan. Pas lu tinggal di gereja, lu mau makan KFC aja tuh susah gitu loh. Karena Kayak tinggalnya sama orang. iya gitu dan mama lu tuh lagi merintis usaha. Lu nggak bisa banyak jajan gitu. Dulu gue jajan tuh 5.000 sehari dan itu tuh itu SMP loh. Gue 5.000 terus dan itu ada Gede loh itu. Itu sama ongkos gitu ongkos kali ya. apa? Ongkos angkot. Setiap hari kan? Iya, setiap hari ongkos angkot. Ya, oke. Kayak gitu dan gue tuh kayak merasa kayak aduh kenapa gini banget gitu kan. Nah makanya gue ngeband, cari duit sendiri buat gue tuh bisa beli. Misalnya gue lihat teman-teman gue beli yang bagus-bagus, aduh gue pengen, ya udah gue ngeband gitu. Tapi lu berarti udah punya hidup survive dong lu dari SMP. Kalau ada yang mau nanya boleh loh kesini loh. Nanti teman-teman jangan lupa nanya di ini ya, di komen aja dong. Nanti dikasih kita. Maju aja nanti kalau ada yang mau nanya. Nih. Ayo lo siapa? Tapi gue mau nanya satu hal dulu nih, kayak tadi gue pengen nanya. Berarti lu udah punya hidup survive dong, maksudnya? Wah, punya hidup. Iya, dari di SMP, lu tahu kan survive kan? Lu nggak perlu gue jelasin survive. Berjuang ya? Berjuang. Survive, ya. Di zaman lu SMP, dimana orang tua lu jauh, mama lu jauh gitu ya, lu udah nggak punya papa, dan lu pengen punya ya jajan lebih lah kan, intinya itu kan. Berarti lu dari SMP tuh lu udah cari duit dari band. Berarti lu udah main band. Iya. Lu pengen belajar musik dari kapan emang? Enggak. Iya. Takut kakak. Aku takut. Oh iya, gue pelanin deh suara gue. Belajar Kan biar musiknya tajam kayak silet. Mengikis-ikis ruang hatiku. Iya. Biar panas. Udah. Kalau belajar musik sebenarnya papa mama tuh nggak ada yang bakat di musik. Nah, terus? Umur 3 tahun tuh jadi pas masih kecil, udah dari kecil dari bayi, mama papa gue tuh penikmat musik, tapi bukan nggak bisa main. Iya. Jadi suka putar tape-tape yang lagu yang paling gue inget tuh Janjimu Seperti Fajar tuh kan diulang-ulang berkali-kali sampai gue apa. Pada zamannya itu keren banget. Itu iya itu diputar-putar terus kan. Iya masih keren. Iya. Tapi kayak anak artis ada yang tahu dan enggak kayaknya. Tahu gitu. Tahu ya ada Planet Shaker sekarang. Terus abis itu menyalakan apimu. Terus abis itu umur 3 tahun gue tuh nyanyi-nyanyi di tape-nya pakai sapu kayak gitu jelas lah geli gue liat. Jadi udah dari kecil oh ya gue kebayang. Iya ada gitu. Gue ngeliat yang nyanyi kan video klipnya dulu ada sungai-sungai terus dia duduk di sungai gitu kan Nikita ya kan gitu kan. Oh iya kan? Nikita iya. Terus gue belajar ada lagu Nikita yang bahasa Inggris yang You Are My All in All itu loh. Tapi cuma ngomong Inggris tapi nggak benar, ngerti nggak sih kayak cuman thinking you as a precious kayak gitu kayak. Yang penting masuk lah ya. Nah iya terus abis itu nyokap gue sama bokap gue kayak ngeliat wah ini lu kayaknya emang ada bakat di musik. Terus bokap nyokap langsung kayak suruh yuk lu coba nyanyi di gereja kesaksian gitu kan. Terus habis itu kesaksian kan ada yang main keyboard kan. Terus habis itu kayak wah masuk nadanya sebagainya. Terus gue itu satu ketika di umur 6 tahun gue tuh
6-7 tahun deh kayaknya, sekitar segitu pokoknya. Gue tuh kayak ngeliatin orang main gitar kan, terus gue kayak pengen gitu kan, pengen punya gitar gitu kan. Kan gue tuh juga, by the way gue tuh bukan dari orang mampu ya, maksudnya berada banget, sedang-sedang lah ya. Iya. Cukup lah. Ya cukup. Bukan yang sampai punya rumah gede gitu. Iya. Iya. Nah, habis itu Belum lah sampai sana. ya gue ngontrak bahkan dulu gitu kan. Nah, habis itu gue tuh punya satu cerita di mana kayak setiap gue ulang tahun gue selalu sakit. Oh, selalu. Selalu. Nah, gue juga nggak tahu ya itu Sakitnya mungkin. sakit apa dulu? Tapi sekarang udah enggak ya, misalnya dulu. Haleluya. Selalu Lu pernah sakit. sakit hati juga kan pas ulang tahun kan? Masih kecil mana tahu sakit hati Tapi sakit gigi. Tahun lalu asli. iya kayaknya lu sakit hati. Waduh. Aduh. Oke, lanjut. Jadi itu ya udah gue sakit terus, sakitnya tuh bisa sampai step sampai panas gitu. Tapi nggak sampai dirawat Step ya. tuh kejang lu. Oh iya sampai kayak gitu. Iya. Ya sampai Dia tipe nanya, ya, gitu kan. Nah, terus abis itu bokap gue bilang kalau kamu di ulang tahun yang 10 kamu nggak sakit, papa beliin kamu gitar. Benar dong gak sakit. Nah, abis itu papa gue doain gue tumpang tangan gitu kan. Tuhan, pokoknya dia doain lah gitu kan. Nah, itu H-1 apa H-2 gitu kan. Pas hari gue ulang tahun gue nggak sakit. Kan H-1, H-2 lu gak sakit. Atau. Oh. Maksudnya bokap gue doain gue tuh H-1 apa H-2 gitu. Gue lupa. Kisaran Ya, gitu lah. Iya. Iya. Nah, habis itu beneran nggak sakit, terus kaget kan, terus ya udah. Dan pas gue nggak sakit, otomatis gue minta dong. Mana? Apa yang gue mana gitu kan? Mana? Ya mana gitar gitu kan. Nah, bokap gue tuh duit di dompet cuma 100.000, gue inget banget, cuma 100.000. Dan harga gitar waktu zaman dulu tuh masih murah banget, masih sekitar 80.000, 50.000, masih 100.000. Dan bokap gue tuh pakai duit itu untuk beli gitar. Dan tuh masih ada gitu sampai sekarang, makanya gue simpan nggak pernah mau buang gitu kan. Momen Itu banget. yang Masih ada? masih di Lampung lah ya. Oh, iya. Tapi itu yang gue itu peninggalan dari bokap gue lah yang perjuangan banget gitu sampai apa ya, maksudnya sampai duit satu-satunya di dompet dia tuh dipakai gitu untuk beli itu gitu, untuk memberikan itu. Jadinya ya udah itu habis itu Kamu belajarnya ya dari belajar ya Belajar terus sendiri? iya ngeliatin. Jadi kan kalau gereja sekolah minggu ada yang main gitar kan. Terus yang gue inget dia main jadi udah gue nyanyi itu gue nyanyi sebab kau besar perbuatanmu aja. Dan gue bangga, terus gue kayak bilang gitu ke papa liatin aku main gitar gitu. Jadi bokap sama nyokap gue suruh jadi juri dulu. Tampil emang. Iya. Tapi gue juga kenapa ya bisa kayak gitu, asli beneran. 10 tahun tuh lu SD, lu tuh udah dibeliin bokap lu di gitar. Terus mulai lu belajar gitar, itu berapa lama tuh? Nah, 10, 12 tahunnya, 11 tahunnya gue belajar drum. Oh, pindah ya. Lompat ya. Karena Agak gue beda ngerasa ya? kayak, wih yang main drum keren nih. Gue tuh selalu pengen mencoba gitu, ngerti gak sih kayak. Orangnya dulu. Iya, jadi kayak Kita juga kayak kalau misalnya Iya kayak, sih. kok orang yang main ini bagus ya, kok yang ini bagus ya, udah. Terus? Nah, abis itu pas yang gue SMP kan udah mulai tinggal di gereja kan. Iya. Pas gue disuruh ngepel di gereja, gue cobain semua alat musik. Coba kan. Sekalian. Iya. Minum air. Nah, mumpung gratis kan. Penting, itu penting. Jadi pas ngepel ditanya sama ibu gembala, kok lama banget kan? Gue nggak selesai. Gue cobain piano, gue cobain drum, gue cobain bass, gue cobain aja. Pokoknya gue liat-liat orang gitu-gitu, terus beli buku yang zaman dulu kan ada buku-buku yang kayak ini pencetnya kesini gitu. Yang Oh, iya, buku iya, yang iya, buku abu-abu, musik. Iya, betul. lagu-lagunya zaman-zaman lagu Leto, lagu-lagu itu. Ya. Di ruang rindu. Di rumah. Anak teens gak tau Leto ya pasti. Hijau daun. Hijau daun, iya hijau daun beneran. Hijau daun kan dari Lampung. Orang nggak ada yang tahu. Iya. Orang nggak ada yang tahu Project Pop kali ya. Kangen band. Yuk lanjut. Ayo. Iya, Lanjut. Bisa yuk. Aduh bener-bener kayak itulah. Jadi kenapa bisa main musik ya gara-gara itu sebenarnya. Gara-gara kayak gitu. Dan akhirnya lu ngeband. Nah ini gue mau masuk. Lu ngeband paling sering kan waktu itu lu di SMA. Terkenalnya lu ngeband tuh di SMA. Yang sampai lu ngasilin duit. Gue boleh tahu nggak? Maksudnya ya cerita anak-anak band ya begitu-gitu lah ya, nakal. Itu benar nggak sih sebenarnya? Iya itu benar gak sih? Kan image-nya yang terbentuk tuh kayak gitu. Anak band tuh nakal. Mumpung lu banget. cewek dulu bandnya Iya, anak-anak apalagi cewek kan? dia cewek. Iya. Bandnya apa nama grup bandnya? Superboy. Geli sekarang
Gak tau, gue merasa itu sesuatu yang Superboy loh. memalukan. Kan lu cewek, kenapa jadi Superboy? Pengalaman yang bentuk Bella seperti sekarang. Iya. Aduh, Dulu Cowboy Junior tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan Superboy. nih abis ini ada yang nonton kan? Woi Bella, langsung chat. Bella Superboy. Ya, tapi anak-anaknya udah pada tobat loh. Udah pada cinta Tuhan. Termasuk lu kan? Wes, Iya, tepuk tangan dong. maksudnya, iya. Buat Tuhan Yesus dong. Tuhan keren lah. Terus Yang drummer GMS tuh dulu seband juga. Oh. Gitu. Jadi kayak siapa ya? Tahu gue nggak. ada. Yang penting itu hidup lah ya. Jadi kayak Sekarang. jadi kayak emang Tuhan tuh keren loh ya. Keren. Makanya namanya Superboy. Jadi itu ngeband SMA ya. SMA itu jadi sebenarnya Pengalaman. Bener nggak? Jawaban pertanyaannya bener nggak anak-anak SMA? Oh. Anak-anak Band band itu zaman bandel. SMA lu nakal. Maksudnya Bandel anak-anak ya? bandel. bandel. Kalau udah masuk di dunia entertain sih sebenarnya bandelnya bisa dibilang iya sih. Maksudnya gini. Apa-apa? Contohnya apa? Kalau udah masuk dunia entertain itu kan pasti kita akan aktivitasnya terfokus sama hal yang kayak gitu kan. Hal yang maksudnya duniawi yang ya apapun gitu yang menyibukkan kita dan menjauhkan kita dari komunitas, terus dari Tuhan. Apalagi kan gue basicnya Kristen gitu kan. Udah tahu gereja dan sebagainya. Tapi pas gue dulu masuk band tuh gue bisa banget prioritasin band gitu. Nah, contoh yang bikin lu contoh nakalnya waktu lu SMA aja udah apa? Anak-anak band dulu nakal yang lu band. kayak lu ngerokok sambil lu main musik lu ngerokok Ya, gitu. oh enggak itu didis tuh. Ya Vincent gitu. Bandel anak band bandelnya tuh ngerokok ya dulu ya. Terus habis itu Amer kan? toksik. Toksiknya apa? Toksik itu kalau anak zaman sekarang ngomong kasar kan. Itu kan bahasa gaul anak itu zaman masih sekarang. jadi anak band udah ini sih, udah kasar sih ngomongan. Tapi gue bisa toksik gara-gara itu, gara-gara masuk di perkumpulan itu. Lu SMP emang nggak ngomong kasar? Kan SMP udah ngeband. Ngeband. Oh iya. Jadi gue tahu toxic itu justru di kayak gitu kan. Terus kayak Lu pernah berantem nggak sama anak band lain? Wah, anak band lain. Pernah. Kenapa? di salah satu festival gue inget banget itu, gue mau digebuk pakai batu. Wih, gara-gara apa? Gila itu gue Gara-gara sampai apa? bener-bener gue sampai nangis loh. gue pertama kalinya berantem dan gue nangis tuh itu yang bener-bener kayak Ini SMA? takut gitu apa? SMA. SMA. Gara-gara apa? Gara-gara jadi tahu cepu nggak cepu? Gue tahu cepu. Cepu Cepu ya? tuh ngelapor sesuatu yang Adu domba. Adu domba. Nah, gue tuh gue nggak ngerasa cepu gitu dulu. Ngerasanya Gue nggak cepu. Ya. Nah tapi ternyata ditangkap sama pihak yang kesel nih, gue tuh cepu gitu. Cepuin. Cepunya dalam hal apa cepunya nih apa? contohnya? Jadi gini, Yang waktu itu deh. gue tuh kan ngeband kan pasti nggak cuman bintang tamu gitu kan, pasti festivalan juga Ya. karena duitnya lebih kenceng di lomba sebenarnya. Nah terus gue tuh lawan lah sama satu band ini gitu ya, gue nggak sebut ya, misalnya band X gitu. Nah band gue ini ngelawan dia dan dia ini pakai personil yang udah bukan anak SMA. Oh, padahal mestinya itu festival SMA. Iya. Melanggar aturan. Ya, terus lu laporin dong. Terus gue laporin karena gue takut kesaing karena ini tuh bagus. Iya, nggak salah juga. Tapi motivasi gue Iya, salah. motivasinya. Iya sih. Motivasi Iya gue tuh sih. salah. Motivasinya gue nggak mau kalah gitu. Pokoknya gue menegakkan keadilan. iya gue harus benar gitu kan. Gue harus menang gitu kan. Nah udah habis itu tiba-tiba satu SMA tuh ya bener-bener sampai panitianya semua kayak ngerubungin sampai wah semua sampai yang dari lomba-lomba yang kan dulu ada lomba Tamiya gitu semua tuh kayak langsung ke arah spot band itu gara-gara ada satu personilnya ini yang teriak-teriak yang mana Bella Kesia saya nolongin gue aja ribut maksudnya gue itu kayak rasanya Rame lah pokoknya ya. saat itu gue langsung kayak oh my god itu kayak rasanya gue lemes kan karena kenapa gue takut karena gue lakuin itu gitu Karena memang benar. karena bener Karena benar. terus gue takut dan gue tuh lemes pucet bener-bener kayak berlindung di antara teman-teman gue kayak ngumpet sana sini sampai kayak aduh rasanya tuh kayak ya udah habis itu sampai dipisahin sama panitianya gitu kan gue udah sampai mau dijambak kayak bahkan udah dijambak gue lupa deh pengen bener. berantem deh pasti. Dia kesel banget Aduh, sih. iya tuh dia kesel banget bener-bener. Sampai orangnya tuh kesel sampai gue udah pindah ke Jakarta juga masih kesel. Tapi sekarang udah enggak ya, maksudnya sekarang udah baik. Awal-awal pas gue Enggak pindah atau nggak Jakarta. tahu deh? Kurang tahu sih. Tapi akhirnya Maafin gue ya. gimana tuh festivalnya berjalan dengan
festival lanjut dan ya dia tetap juara 1 gitu kan. Terus ya tapi itu yang membuat gue takut banget jadinya. Kayak bener-bener aduh gue melakukan salah satu kesalahan besar dalam hidup gue gitu kan. Karena kan nggak pernah kayak gitu selalu benar kan. Sekalinya kayak gitu tuh langsung kayak takut banget gitu. Kayak gitu. Selain berantem tadi apa lagi kira-kira yang anak band ngerokok terus ngerokok gitu ya. Kalau ngerokok langsung kayak nongkrong tuh ini udah nih ngerokok. Berarti dia pernah nyoba ya? Pernah. Lama nggak? Nyoba. SMP gue ngerokok. Dari SMA nggak? SMA ya, tapi pas SMA kan SMA kelas 2, kelas 3 tuh udah mulai berkurang karena udah mulai ikut gereja-gereja gitu kan. Saya tapi sebenarnya gereja juga masih nggak sebungkus, satu batang gitu-gitu. Tapi masih lah ya, tapi udah berkurang. Yeah. Hanya diam-diam kan. Iya. Soalnya susah bener-bener susah banget. Malu sih dulu ngerokok? Kan Taunya pas gue udah di Jakarta, pas gue HMC, abis itu gue cerita kan. Tadi jauh tadi main. Takut gue. Iya sih. Itu abis itu ya udah. Gue kayak tahu. Soalnya kan baju gue kalau borokok. Lo pasti bilang kan, ini teman-teman aku ngerokok nih. Terus mereka yang niup gini. Iya bener. Gue selalu bilang ini temen aku gitu kayak gue selalu bilang gitu. Padahal sebenarnya pernah sebungkus gitu. Sampai kayak sehari karena stres gitu kayak stres. Itu kayak apa yang gitulah sampai bibir hitam itu bener kayak gitu. Kenapa bibir hitam ya? Sama kayak peminum kopi. Ayo, tapi selain ngerokok sampai minum-minum gitu nggak kan kalau dulu nih apalagi kalau di daerah betul. gitu kan. Tapi kalau band kan masuk dalam dunia hiburan yang tadi kamu bilang entertain dan kawan-kawan mungkin akan lebih sering lu ngerokok mudah untuk masuk ke gitu. Terus lu ngebir juga nggak gitu? Minum sampai pernah mabok nggak lu? Iya. Minum gue enggak sebenarnya. Gue nggak begitu suka karena nggak kuat. Tapi pernah coba? Pernah waktu kumpul-kumpul, Bel coba gitu kan. Gue kayak penasaran kan rasanya apa. Terus teman-teman gue bilang Coca-Cola ya udah. Gue coba kan. Dibohongin. Terus gue coba itu langsung gitu kan. Sakit banget rasanya. Besoknya muntah-muntah langsung kayak. Bukan langsung itu nggak muntah-muntah. Besoknya langsung muntah pagi-paginya. Gue langsung kayak ketakutan kan. Kayak kenapa gitu kan sakit gitu kan. Sampai gue nggak masuk sekolah. Karena ya itu minum itu nggak kuat. Dadanya sakit banget gitu kan. Nah makanya gue juga kalau sampai sekarang gue ditawarin soju atau apa tuh nggak kuat, nggak kuat gitu. Oke, jadi itu udah SMA. Kita lanjut nih ke kuliah. Nah, lu kan kuliah ke Jakarta. Jakarta nih. Lu ketemu satu komunitas kan. Yang gue tahu ketika lu kuliah lu masih ngeband, tetap masih ngeband dong. Lu nggak mungkin langsung tinggalin band lu, terus lu masih ngeband, terus lu kuliah dan ketemu komunitas. Gimana waktu pertama kali lu datang ke komunitas? Ya kita sebutlah BWC gitu ya. Zaman dulu udah sebut BWC nggak sih? Udah. Sebutlah BWC. Emang BWC. Terus ya. Kalau kuliah ya masih ngeband kan waktu itu. Nih Cica. Ada mentornya loh dulu loh. Silakan. Jadi tuh masuk BWC ya? Iya, diajak siapa? Gimana cerita lu bisa datang ke sampai nyasar ke BWC iya. gitu kan. Lu anak band gitu loh. Ngekos pertama kali kesini. Ya dong. Masa bangun rumah kan mungkin. Jadi waktu gue keadaannya udah di Jakarta itu sebenarnya gue dalam keadaan yang kayak ini loh, kayak orang cinta mula-mula gitu. Oh itu nyampe Jakarta udah dalam kondisi gitu tuh? Jadi sebelum gue mau serius sama Tuhan tuh sebenarnya juga sebelumnya gue udah di Lampung tuh ya ada cerita gitu kenapa gue bisa. Ini boleh nggak diceritain nih apa tuh? Dikit ya dikit. Iya boleh sedikit aja. Oke, jadi gue tuh pernah keluar kan dari gereja yang gue tinggalin itu. Gue keluar karena gue baper, disindir-sindir, anak band gitu-gitulah. Baper. Terus habis itu gue nggak gereja setengah tahun. Terus gue nongkrong. Tapi masih tinggal di Pastori? Enggak, kan udah tinggal tempat II. Oh iya. Nah. Akhirnya lu pindahin. Gue nongkrong sama teman-teman gue. Reunian SD, gue ketemu sama satu teman gue cowok. Ternyata dia gembala cool. Nah gue nggak tahu kan gembala cool apa, gue nggak tahu dia cerita apa, gue nggak ngerti lah. Tapi gue tahu Tuhan Yesus gitu kan. Terus abis itu orangnya ini ya cakep gitu lah. Jadi berawal Iya. dari
Nah terus dia ngomong gini kan, lo mau nggak Bel ikut gue? Itu gue ambil ngerokok lu depannya. Oh gitu kan, lu mau nggak ikut gue punya komunitas seru nih, lu kan daripada gabut gitu kan. Terus habis itu dia kasih alamatnya tuh beda 2 rumah sama gue, 2-3 rumah lah sama rumah gue, jadi satu komplek gitu. Terus gue bilang aja, ya udahlah mau deketin dia tadinya gitu kan, kirain gue gitu kan. Bisa nyanyi. Aku memang dekat. Nah, habis itu dia jemput gue. Terus habis itu kita ke rumah itu. Terus gue kayak kejebak gitu loh, kayak kok tiba-tiba nyanyi lagu rohani semuanya kan. Terus habis itu tiba-tiba Firman. Pokoknya kayak apa ya? Kayak cool gitu kan. Terus ternyata pas dijelasin, iya ini cool, gembala coolnya tuh teman gue yang ngajak. Terus gue kayak merasa terjebak gitu kan. Terus? Ya udah, minggu depannya ya dia ngajakin terus kan. Tapi dari situ berarti ya mulai. Tapi gue nggak punya motivasi untuk ketemu Tuhan. Motivasi gue ya deket dia. Ketemu dia. Ya udahlah. Tapi ya nggak apa-apa juga. Jangan sih. Tapi mulai dari situ. Dari situ. Kamu udah mulai kayak kayaknya gue pengen deh. Lebih serius lagi gitu. Nah, ya udah abis itu gue kayak sebenarnya abis itu iya ya sebenarnya gitu. Jadi abis itu gue ikut yang hari Minggu gitu kan. Ini gereja GBI Paniko juga. GBI Maliati gue sebut tuh. Ini berjasa gitu ya. Maksudnya dia terus gue ikut ibadah yang anak mudanya kan yang sore gitu. Terus habis itu tapi gue gak punya motivasi buat kenal Tuhan. Bener-bener kayak ngeblank kayak gue datang aja, gue seru gitu di cool, gue seru ya. Pokoknya ngeblank aja, ya udah yang penting seru lah, yang penting main lah, punya temen. Dan gue udah mulai memprioritaskan itu dibandingkan band. Oh, karena sebenarnya asiknya ya. Iya, karena jadi komunitasnya bukan karena ngerasain Tuhan. Iya, dan gue ngerasa damai sejahtera itu beda. Waktu gue main sama teman-teman band gue, senangnya beda. Iya. Senangnya beda. Iya. Aneh banget. Gue ngerasa kayak dua-duanya seneng, tapi satunya ini lebih seneng gitu, yang di gereja gitu kan. Nah, berarti lu ketemu Tuhan tuh di kulit tuh. Tapi udah belum. Ketemu Tuhannya di sini justru. Dia baru happy aja gitu loh, kayak happy. Tapi kebanyakan kan juga kayak gitu kan. Ya di BWC pun kalau anak-anak baru mungkin lebih. Iya. Keluarganya dapat banget atau anak-anak yang asik. Tapi saya belum ketemu Tuhan. Lama-lama nanti baru ketemu Tuhannya. Itu yang Bella alamin juga waktu itu. Nah, singkat cerita lu diajak dong. Maksudnya lu lebih mudah diajak untuk gabung ke komunitas di sini. Lu masih ingat gak pertama kali siapa yang ngajak lu? Yang ngajak gue tuh orang yang tinggal sebelah kos gue, kamar. Sebelah kamar lu. Dan gue nggak tahu orangnya kemana. Kalau itu kamu. Aku berterima kasih. Teman Bella, ya tidak ada. Gue percaya lagi, gue nengok. Soalnya emang tiba-tiba kan gue kayak pas datang nyanyi lagu rohani terus kan, kayak cinta mula-mula gitu sama Tuhan. Semangat ya. Semangat gitu kan. Terus dia ngomong, kamu orang Kristen ya, kita cari gereja yuk. Dia cari gereja yang terdekat di sini, GBI Tanjung Duren. Kita berdua ke gereja ini kan, waktu itu masih di lantai 2. Ke sini, habis itu minggu depannya diajakin ke Cool sama Cidwi. Kok Dwi yang gue kira Cici kan. Dia chat gue, nggak ada foto profilnya Dwi Wira kan. Gue kira cewek. Udah gue oke Ci gitu lah pokoknya kan. Ya udah, gue datang Cool ketemu Cica, tapi gue nggak sama orang itu. Iya. Gue tanya, gue chat dia nggak pernah dibalas kan hari Jumat. Ayo Cool, nggak dibalas. Ternyata gue tanya sama Cici, Mbak kosnya, dia udah pindah. Terus gue ajak terus. Lanjut. Gue ajaknya kayak gini tau. Mau gereja bareng nggak? Kalau lu nggak pergi, gue nggak pergi. Tapi gue pergi. Senjata. Iya, karena kayak malu lah pertama kali datang ke sini itu kan, kayak pengen bawa teman gitu. Ya udah, akhirnya tiba-tiba orangnya hilang, nggak tahu kemana. Gue cari Facebook, gue sampai cari Facebook, cari dia di Facebook, cari dia di Twitter, cari dia di Instagram, nggak ketemu. Bener-bener gak ketemu. Gue gak tahu itu orang dari mana. Gak kenal orangnya siapa? Gue kenal tapi Okay. Malaikat. Iya malaikat kata Faris. Kayaknya aduh beneran kayak makasih banget Tuhan. Gue gak tahu lagi. Walaupun orang itu terima kasih bawa Bella dia membuat Bella bukan sih. Habis itu kamu berarti ke Cool. Ke Cool ketemu Cica. Baru mulai ya ke rumahku, ketemu yang lain. Lu berubah. Terus dia mulai serius ya Bella ya, terus ikut HMC tuh.
Nah sebenarnya titik tadi kan kalau yang di Lampung kamu baru kayak oh asik nih gereja ya ternyata, nah tapi belum ketemu Tuhan. Nah titik kamu ketemu Tuhannya bener-bener kayak, duh gue pengen serius, gue buat keputusan gue mau serius sama Tuhan tuh pas kapan tuh? Apakah di KUL, apakah di HMC atau di ibadah atau gimana? Di HMC, Di HMC sesi pelepasan. pas lepasan. Lu pelepasan tuh gimana tuh? Kok dia? Berontak. Iya sih semuanya berontak. Kalau diceritain satu-satu sesinya Nggak kan usah, Ya, panjang. Jadi waktu di pelepasan itu, gue tuh kayak ngelihat ada orang putih tuh ya. Ini gue kayak masih, maksudnya sekarang gue percaya. Waktu itu gue masih nggak percaya gitu kan. Tapi gue nggak lihat mukanya. Iya. Jadi gue cuma lihat ada orang badannya sama kakinya putih bersinar gitu. Terus datengin gue, terus dia peluk gue, terus dia bilang kamu berharga di mataku. Terus kayak, aduh, itu sih terharu sih. Sih itu yang selalu gue flashbackin gitu kan. Maksudnya kayak flashback. Pokoknya guys, aku tuh selalu membuat kata-kata baru dalam BPC. Jadi itu juga yang kenapa nama kuliah Precious. Apa tuh? Kenapa tuh? Kan Precious. Kalau kamu yang sekarang. Iya, Cool Precious itu tuh berawal dari gue ambil namanya maksudnya. dari perjumpaan pribadi pertama gue sama Tuhan itu pertama kalinya gitu. Supaya gue inget terus gitu. Oke, gue mau masuk lebih dalam lagi, weh deh. Dari tadi masuk mulu. Lebih dalam. Ya, yuk. Ini teman-teman nggak ada pada mau nanya ya? Ada nih. Kalau Ayo, dibilang apa? temannya itu di GB Modern Land dan bertumbuh di sana. Kamu ingat nggak? Oh iya. Tapi sekarang masih di GB Modern Land. Kok malah dia yang tanya ya? Iya. Kok dia jawab kali nanti ya? Gimana? Kita mau masuk dulu nggak? Tadi Ayo, udah masuk. Ini, Ayo. ini satu nih. Dari sebut namanya Kak? Sebut. Dong, ya kan? Katarina. Si Bel termasuk orang yang temperamen gak sih? Kan Ini masa nanya ke gue? Dulu kan lu. Kalau dulu iya, dulu Sekarang temperamen. Nah, kalau sekarang Emang iya? kan tadi kamu bilang Oh iya. Dulu suka berantem kan? menjep orang. Nah kalau sekarang masih temperamen nggak? Ini maksudnya nih sekarang kan? Iya. Ini Takut udah ya? jawab lah ya bener ya. Iya. Dia mungkin mau jaga-jaga nih. Oh kalau temperamen gue. Enggak lah. Temperamen kayaknya enggak sih. Kayaknya udah menurun kayaknya. Cuman kemarin kan sempet tes yang kolerik gitu-gitu 5 merahnya. Oh merahnya 5. Merahnya 5. Apa tuh artinya? Pirata. Apa tuh? Kan paling tinggi 6. Nah, maksudnya Informatif. Kayaknya kita nggak tahu jumlahnya 6. Oke. Maksudnya Iya. kalau merah itu Maksudnya. lebih keras, Lebih strict keras, lah. lebih strict. Mungkin lebih tegas kali ya. Tapi kalau temperamen kayaknya Emang orang bawaan dirinya kali ya? temperamen tuh kayak negatif nggak sih? Iya. Lebih ke negatif. Kalau sekarang sih Bella kayaknya enggak ya, Bel mungkin lebih ke strict kali ya. Atau Lebih gimana tegas. menurut kamu? Lu lebih tegas. sekarang? Kalau misalnya Kalau dulu A, sih ya kayaknya udah A. kamu agak nggak enakan ya. Nah kalau sekarang atau gimana nih? beda kali kalau di teens mungkin Oh iya. kayak Cibel marah-marah mulu kayak gitu. Enggak lah, enggak. Paris ngangguk-ngangguk gitu. Enggak. Bella yang gue kenal Tapi tuh bukan. ya sebenarnya ini susah sih ya, harus orang lain ya yang nilai. Iya, bukan. Gue nggak bisa Atau nggak, nilai. kalau dari kamu ini kali, menurut kamu gampang tersulut nggak emosinya sekarang? Tersulut tuh apa? Tersulut tuh kayak Selalu Ini sekarang. api nih, kebakarnya cepet gitu. Iya. Nah, Oh. nih dibakar, nih kesulut tuh gitu. Iya. Tidak menjelaskan. atau Apa ngerti nggak? Nggak ngerti ya? Enggak. Nggak apa? Nggak apa? Nggak ngerti. nggak gampang tersulut. Nggak tersulut. Ya. Nggak gampang emosi lah ya. Enggak. Berarti nggak Nggak, gampang. jawabannya tidak. Oke lanjut, ada Nih. pertanyaan lanjut tuh katanya udah banyak tau. Ada alat musik yang pengen bisa tapi belum bisa dimainin nggak? Ada. Yang lu pengen Kan bisa. kalau sekarang apa aja yang bisa? Bass, Gitar. drum bisa nggak? Piano dikit-dikit. Dikit. Drum bisa mukul Dikit. kan. Pukul-pukul doang. Gue kayak susah. Para apa? Terus ada nggak alat musik yang lo pengen main tapi lu nggak bisa nih sampai sekarang? Belum bisa. Belum bisa. Saksofon. Pengen bisa main. bisa. Kalau punya. Iya, mau Kalau dong Zara kok punya, tapi ajarin. nggak pernah dimainnya. Ajarin dong kok. Dulu main. Iya, gue inget banget dulu di PM. Zaman gua maba nih gitu. Dia main. Apa? saxophone. Oh, iya. Tapi udah habis nih Ini pertanyaan. nggak ada yang mau Cuma nanya lagi. dua. Udah nggak ada. Hah, Oh nggak ada orang yang mau nanya, Bella. Yes. Kasian banget. Makasih guys. Ini
Apa? Ledekin gitu. Oh. Parah. Oke, nih bentar lagi nih. PH nyalainnya PH. Yang PH. Wah, salah. Ya udah itu. Nanti lah ya. PH nanti. Aduh, lah. mau nyempet dia tuh. Nah, oke. Kan Ntar dulu. Apa? Nih lu mau nanya apa nih? gue mau nanya dia yang sekarang ya. Lu mau nanya apa? Lu tanya deh. Ini nih, karena kita sama-sama di PPW ya kan? Nah, ada itu kelupaan satu pertanyaan. Nah, kalau dulu kan, kalau ngeband kan pasti ya lagu rohani dong, Iya. ya kan? Lagunya pasti lagu-lagu sekuler tuh. Iya. Nah, dulu kamu paling suka lagu apa tuh? Lagu sekuler paling suka. Pas bang. Favoritnya? Lagu sekuler. Judulnya. Yang Judul aja. Nyanyiin lah sebaik. atau lupa? Nggak tahu. Nggak tahu kayak. Tapi emang kayak dulu nggak ada yang- zaman-zaman itu emang yang difavoritin pasti lagu-lagu sekuler dong. Genre mungkin. Yang lo sering mainin dulu apa waktu di band, waktu di festival? Apanya nih lagunya? Ya iyalah masa. Oh. Masa yang lain mainnya. Apa ya dulu Pak? Pasti ada lagu yang sering dimainin. Tapi suka ganti-ganti gitu loh. Oh Iya, Kayak- iya sih. Tergantung Genre deh, Genre. genrenya Lebih ke rock, ya. Iya sih, Terus suka dengerin itu apa namanya? Dream Theater. Tau gak? Nggak tahu. Gak tau gue. Teng 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 teng. Masih nggak Sta itu. Oh, yang dokter abis ya? Tapi gue suka banget lagu itu, nggak tahu kenapa dulu ya. Terus sekarang nggak pernah denger. Nah, itu dia tuh. Dia bilang sekarang udah enggak. Nah, kalau misalnya lagu Pusing. favorit lu yang saat ini apa? Yang lagu rohani. Kan tadi itu yang dunia kan. Yang sekarang apa? Yang lagi seneng didengerin Nah, sekarang. Lagi saat dulu pengen dengerin itu gitu. Ini karya terbesar yang karya terbesar dalam hidup. Kenapa tuh? Karena mau Jumat Agung. Enggak sih, gue nggak tahu. Beberapa minggu ini setiap saat teduh, setiap apa tuh itu terus yang terngiang di pikiran gue. Padahal kan lagi COVID-19 ini kan, kayak pasti kan lagunya tentang kayak Terus Covid karya butuh terbesar ya Tuhan. Maksudnya, enggak, ini kayak Tersirat banget. justru malah lagu ini tuh kayak bertolak belakang banget sama keadaan COVID-19. Oh iya. Iya, Kan orang lagi tentang pengharapan. Pengharapan kan. Ini gue malah kayak diingetin karya terbesarnya Tuhan gitu. Aneh gitu. Tapi gue suka banget sama Gak lagu ini. apa-apa, gak ada Ya. salah juga. Oke. Tadi aku mau nanya ini sih. Berarti sekarang kamu masih dengerin lagu sekuler nggak, Bel? Atau masih sering mainin nggak? Mainin Melodinya doang. Enggak bisa Bang. enggak jago tau, nggak bisa. Kalau mengkonsumsi enggak, tapi kalau misalnya Konsumsi. Maksudnya mendengerin Oh, terus ya, itu ya. enggak. Tapi kalau misalnya keputar di kafe atau kayak Ya, keputar di iyalah, iklan YouTube, iya. Lu nggak itu mungkin itu kan? kayak ya udah gitu, gitu, keputar iya, di iya. Instagram gitu. Tapi konsumsi enggak. Kenapa tuh, Bel? Ada cerita nggak di balik itu? Pasti ada lah. Kan dari dulu nih yang udah kayak into banget sama musik sekuler, terus sekarang kan langsung udah deh gitu. Itu ada cerita nggak di balik itu? Siapa tahu bisa di-sharingkan buat kita nih yang ada di sini sama teman-teman yang di rumah ya kan. Kenapa sih lu kayak gitu? Geli gue. Lu yang bikin Oh, geli. iya. Oke. Serius nih, serius. Serius. Nggak bisa serius sih, gue kayak ketawa terus. Ayo, bisa Bella serius nih. Kalau pertama kan awalnya kayak dihimbau gitu kan. Awalnya ikut kayak seminar-seminar profetik itu dari Depmus, maksudnya Depmus memperlengkapi lah gitu kan. Terus kayak dihimbau jangan denger lagu dunia gitu-gitu kan. Ya udah, awalnya cuman modal taat kayak ya udahlah gitu kan. Tanpa Tapi nggak ngerti, ngerti. Ya tanpa gue ngerti kayak ya udahlah ini udah disuruh udah gini, ya udahlah lakuin aja gitu. Lama-lama karena cuman sampai di titik itu pernah sampai kayak ngerasa ngeluh kayak kenapa sih nggak boleh gitu, ngerasa kayak itu Akhirnya lu nanya juga kan? bertentangan gitu kayak Kan cuma dengerin. enggak kan Iya. cuma dengerin kan banyak melodi-melodi yang buat aransemen kayak gitu lah gitu. Terus habis itu makin kesini tuh ya karena setiap jawaban orang hampir sama gitu ya, karena spiritnya gitu kan, dan gue tuh agak nggak ngerti gitu, agak lama kan sih kayak ya udah gue tanya gitu sama Tuhan berkali-kali kayak doa Tuhan kenapa sih ya jujur gitu sama Tuhan, Bella tuh suka lo kayak gini-gini gitu supaya ini bisa menambah pengetahuan sebagainya gitu kan, sampai akhirnya lama-lama dikasih pengertian sama Tuhan pelan-pelan gitu lewat saat teduh gitu, kayak waktu baca Mazmur gitu kan, ketika Daud memuji Tuhan dia bisa
punya kuasa untuk melepaskan roh dari yang Saul itu loh, yang pasti petik kecapi gitu kan. Terus gue ngerasa pas baca itu kayak, wih keren banget ya kayak gitu kan. Terus tapi pas gue baca sebelumnya ternyata emang dia tuh jaga hidupnya gitu, jaga kekudusan gitu, jaga apa yang dia dengar dan sebagainya gitu. Terus gue kayak, wah gue mau lah kayak gitu. Akhirnya ngerti kalau ternyata salah satu nggak boleh dengar lagu dunia itu untuk menjaga kekudusan apa yang kita dengar juga, supaya kita tuh penuh dengan kuasanya Tuhan gitu kan. Dan ketika kita melayani gitu kan, apalagi ini kan semua melayani gitu yang di sini harus, maksudnya kita tuh ketika melayani nggak cuma sekadar main, tapi kayak gue selalu ngebayangin kalau main bass tuh pas gue dem gitu, walaupun cuma dem gitu. Nggak cuma walaupun walaupun cuma gitu ya. Tapi gue percaya pas ada petikan tuh kayak ada kuasa ngalir gitu, kayak ada mukjizat gitu terjadi, orang-orang yang nyembah Tuhan tuh ketemu sama Tuhan gitu. Nah itu yang makin sini jadi makin ngerti dan sebagainya gitu ya, kayak misalnya intinya jaga kekudusan gitu. Oke. Mantap kali. Mantap. Luar biasa. Salam Mario Teguh. Gak ngapain. Oke, gue mau lanjut nih gitu. Jadi lu kan dulu nakal nih dari SMP, SMA. Nggak akan ada orang yang nyangka lu tuh sampai saat ini gitu. Dalam arti ini lu tuh perubahannya jauh. Kalau gue ngelihat lu tuh perubahannya jauh. Jauh banget. Gue dulu ingat tuh pertama datang tuh lu minderan. Ya nggak sih? Minderan, terus ya mau ngomong sama kita tuh takut insecure ya. Gue nggak tahu kenapa gitu. Insecure tuh kayak Lu nonton Imperfect ya? Nah, gue cuma mau membenarkan sama gitu. Insecure itu yang kayak minder-minder gitu juga kan? Iya Bella. Iya lo. Nah, salah dulu beda. Maksudnya dari nakal, lu pernah insecure dan sampai akhirnya lu di titik dimana lu biar dipakai Tuhan dahsyat dan ajaib. bahkan sampai jadi teen pastor. Nah gue bener-bener gue nggak tahu kenapa lu bisa tiba-tiba jadi teen pastor waktu itu. Itu lu dapat dari Tuhan kah, atau lu disuruh Magus kah, atau lu pengen ya gue punya hati nih buat teens nih gitu. Kenapa bisa sampai segitu? Ceritanya tuh bisa sampai ke sana tuh kenapa? Gue bener-bener nggak tahu. Sama, aku juga nggak tahu. Jadi tuh awalnya waktu gue di teens, pertamanya itu kan dulu ada kegiatan teens yang namanya lomba-lomba itu apa ya? Oh yang Teens League ya. Abis itu dulu ada Cici yang dulu. Cici itu siapa? Ciceris. Oh iya. Ciceris. Oh sebenarnya. Ciceris dulu kayak ajakin gitu kan. Kayak Bella yuk ikut yuk buat jadi anggota kelompok buat ngeramein. Dulu di kelompok gue tuh ada Civalen, ada Ko Jordan Sarana gitu ya. Terus ada Kathleen gitu. Nah, habis itu dari situ gue ya udah ikut-ikut aja kayak seru-seruan. Lama-lama gue tuh kayak tiba-tiba kayak tersentuh gitu. Kayak kan gue kan yang dari latar belakang gue tadi kayak gue tuh orangnya berontak, suka marah, kayak nggak punya hati banget gitu kan. Kayak jarang lah ada perasaan-perasaan iba kayak gitu. Orangnya maksudnya tegaan gitu kan. Nah terus tapi gue nggak ngerasa ada sesuatu yang lain gitu. Pas gue lihat anak teens waktu PPW, gue nangis tiba-tiba. Terus nangisnya tuh bukan nangis yang cuman setitik gitu. Terus gue tiba kayak nangis banget gitu kan. Yang nangis lu atau anak teens nih? Dia. Gue nangis pas mereka lagi PPW. Kamu mikirin apa tuh pas kamu nangis kayak gitu? Apa yang kamu pikirin? Yang di otak gue waktu itu kayak ya ampun nih mereka tuh gedenya bakal jadi penerus-penerus kita gitu loh. Kayak muncul gitu kayak sesuatu yang mereka nih ntar besar gitu. Iya kayak gitu kan. Terus gue kayak nangis itu. Nah habis itu gue coba doain tanpa gue bilang sama siapapun. Karena gue cuma ya siapa tahu. Itu tahun berapa ya berarti? Itu cuma perasaan Tahun berapa ya berarti? 2 tahun lalu? Lupa weh. Lu teen pastor dari tahun lalu kan? Lupa. 2000 ini belum jadi teen pastor. Abis itu ya udah doain ikut teens camp. Nah di teens camp yang tahun lalu kan? Teens camp yang pertama. Iya tahun lalu. Bukan, tahun lalu yang kedua. 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu. Apa 3 tahun lalu? Iya. Iya. Masih Koawi ketuanya. Gue ikut teens camp itu nggak ngerti kenapa bisa dipilih ikut teens camp. Aneh, pokoknya kayak kan gue nggak pernah terlibat di teens kan. Gue tiba-tiba disuruh jadi panitianya gitu kan. Oh ya. Gue sama Incen satu panitia lagi.
gue sama Incen tuh bukan ranah teens, bayangin. Jadi kita berdua tuh memang salah gitu, kayak bukan ranah teens yang kita berdua tuh tiba-tiba kucuk-kucuk masuk ruang meeting, ya udah kamu panitia gitu-gitu terus gitu kan. Terus pas di teens camp pas Mati. Live-nya mati. Bukan, dia tuh 1 jam doang ternyata. gila. Tinggi tuh, yuk lanjutin. Ya kita harus lebih cepat. Pas ya Udah ntar itu. Udah masuk lagi kan? Maaf ya teman-teman, mati tadi. Rupanya hanya 1 jam. iya Udah ini lagi ya? Udah pada masuk nggak? Biar nggak Terus- ketinggalan ceritanya. Terus abis itu udah gitu gue lanjut nih gue percepat ya. Terus abis itu Sabar. Biar masuk dulu nih, biar nggak kepotong ceritanya. Sisa 20 detik. 20, 19. Maaf ya teman-teman ya, tadi kita keluar rupanya hanya 1 jam. Kita udah lewat. Memang panjang sih cerita sama Bella. Iya. Nggak cukup. Kalau Bella kan bisa. kemarin Nggak bisa, kemarin nggak di bisa. briefingnya wah kurang lama kata kayak gitu. Emang perlu Iya. 3 jam emang. Gak perlu moderator. Iya, nggak perlu kita. Dia cerita sendiri bisa. Oke lanjut yuk biar gak lama. Skip. Ayo lanjut. Lanjut. Tadi Iya. sampai Ya udah jadi panitia teen panitia scam. teens. Lihat Pertama. scam. Teen scam itulah dimana jadi gini, Incen kasih gue surat tulisannya gini, Ci semangat ya walaupun kita sama-sama bukan bukan pengerja teens, kita harus semangat buat generasi penerus kita karena aku percaya pokoknya ada kata gitu-gitu dan itu tuh membuat gue kayak inget wah dulu Incen pernah kasih ini gitu kan, kayak satu message gitu kan. Pas penting sih Incen sih. pas di teens itu gue doain satu anak ceritanya. Dan anaknya tuh terima bahasa roh. Oke. Boleh sebutin nggak anak siapa? Boleh terserah. Ya, terserah lu sih Oh, iya. mau lu sebutin, tapi anaknya marah nggak nih? Enggak. Oh. Anaknya tuh Christine. Oke. Yang jadi itu kayak sesuatu yang buat gue kayak, dan gue tuh happy ngeliat dia kayak wah dia kayak ketemu Tuhan nih, kayak bener-bener kayak seneng banget. Nah dari situ gue langsung kayak mulai datang ke teens terus habis itu tiba-tiba basisnya maksudnya basis di gereja kayak pada keluar gitu kan, yang kemarin kok Chris cerita. Gue jadi setiap minggu main bass di teens, jadi otomatis ketemu terus kan sama mereka. Nah sepanjang perjalanan itu singkat cerita mereka jadi curhat gitu kan, sering Jadi banyak chat. yang cerita sama lu. Iya, kadang gue suka bercandain mereka kayak gitu-gitulah. So, Itu tuh bercandanya. terus abis itu Mau bercanda dengan anak. ini anak teens yang nonton kasian banget weh. Enggak kok gitu. Emang bercanda biasa. Terus kayak apa namanya, gue tuh suka perginya tuh kayak bingung kan ajak siapa. Jadi gue ajakin anak teens, pergi yuk gitu. Karena lu nggak ada yang diajak yang lain. Iya maksudnya enggak, bukan itu juga. Emang kayak apa ya? Pengen. Ya udah gitu. Happy sama mereka. Keluar sama anak teens. Ya main time zone, makanya seru gitu lah. Katanya seru. Terus Tiba-tiba kok Chris, kok Dwi, siapa lagi ya? Ko Alek, Bukan, Ko Wan. Izra, gue sebut semua nih. Ciwiwi. Ciwiwi. Oke. Gua, kok Chris, Ciwiwi sama kok Dwi ke tempatnya Om Agus. Balikin mobil habis MDPJ. Ke rumah Om Agus. Iya. Ya terus. Terus tiba-tiba Om Agus tanya, Bella gimana anak teens? Gue bingung lah mau jawab apa kan. Gak mungkin sih. Enggak, gue bener bingung karena pertama Om Agus kayak deg-degan gitu kan, gue tanya Om Agus. Gue gak pernah ngobrol sama Om Agus weh. Kayak bener-bener itu Pertama kali. Pertama kali. deg-degan lah gitu. Ditanya Om Agus mau jawab apa, gue tar salah ngomong kayak gitu-gitu kan. Tiba-tiba Tante Meko isuh gue kayak iya Bella, itu sekarang ini ya cerita anak teens gitu kan. Nadanya. Tapi mereka gitu banget ya. Halo Bella. Sambil gini nih, gue udah praktekin gitu kan. Iya, pokoknya ceritain anak teens, sebutin nama-namanya gitu-gitu kan. Terus kamu gimana ini teens? Tiba-tiba Om Agus bilang, ini pas Incen udah kepilih ya jadi ketua teens. Om Agus bilang, Bella kamu turun ke teens, bantu Incen dan kamu bentuk pasukan. Nah habis itu gue kayak bingung kan. Gimana tuh kamu langsung? Karena gue gak ngerti kayak Apa nih? gak mungkin lah. Gue gak sopan sama Bagus. Kayak gue kaget nih gitu. nih gue jujur ya, gue bener pura-pura ngerti, bener kayak ya om gitu kan. Padahal gue udah mati kayak bentuk pasukan apa maksudnya, kayak gak ngerti kan. Orang gue bener awam banget gitu kayak apa gitu kan. Ya udah, abis itu pas besoknya hari Minggu
gue tanya ke Alex aja, kok mau ngomong gitu kan, terus nanya kok maksudnya Om Agus kemarin bilang gini maksudnya apa ya gitu. Terus kok Alex bilang artinya kamu ya kayak Koko versi di teens, kamu teens passernya gitu. Terus gue langsung kayak waduh, kayak belum siap. Senang atau gimana? Bukan weh. Waduh. Bukan. Waduhnya tuh rasanya kayak waduh. Itu kayak berat banget ya. Gak siap bener-bener kayak gak siap Karena kan. memang gak ada obrolan kan, maksudnya tidak ada wacana dan Iya karena mendadak banget. kayak maksudnya kan biasanya orang-orang biasanya ya orang-orang kalau misalnya jadi ketua atau jadi pemimpin ada omongan-omongan, oh ini calonnya gitu kan. Iya. Ini kayak Gua super, terus kayak gue langsung kayak ya ampun Tuhan gitu kan. Terus habis itu gue kayak ngomong aja langsung kayak wah kok gue belum siap, gue belum rohani gitu kan. Kayak gaya-gaya gue yang kayak malu, minder gitu kan semuanya gitu kan. Tapi pengen tampil juga kan. Enggak sih, ini bukan tampil loh. Kacau tuh orang. Ini bukan tampil loh. Kacau tuh orang. Ini bukan sesuatu yang kayak wah gila itu benar-benar sesuatu yang Tapi tugas. lu kaget dong, berarti lu bener-bener kaget. Dan hampir kita semua tuh benar-benar kaget sebenarnya sih. Apa tuh maksudnya? Karena tidak ada yang tahu kejadian itu tuh kapan. Lu tahu nggak? Nggak ada yang tahu, gue juga nggak tahu. Aduh gue nggak. Tiba-tiba waktu Diem-diem aja. SP si Koalip tuh langsung ngomong gitu, Bella jadi ini teens pastor ya, teens pastor. Terus habis itu Bel gimana? Apa yang kamu lakukan? Iya. Setelah kan nggak mungkin nolak nolak nggak waktu itu? Secara ketakutan itu pas kayak nolak kayak misalnya kayak Ya, kayak, mungkin lah gue. wah gue nggak sanggup, gue nggak mampu, gue orang biasa gitu. Untuk itu benar-benar kayak aduh. overcome itu apa yang kamu lakukan? Pulang, gue ingat banget pulang dari situ gue nangis bener-bener nangis sama Tuhan tuh kayak udah nggak pakai gitar. Wah gue ingat banget gue nangis kayak aduh Tuhan bener-bener nggak sanggup gitu. Terus tapi Tuhan ngomong sama gue ya tentang generasi gitu. Itu yang kayak apa ya? Diingatin yang nangis yang pertama kali. Iya diingetin itu lagi gitu kayak ya dan terus kayak menguatkan juga gitu ya saat teduh, makanya kayak bersyukur sih gitu ya baca Alkitab. Ya Tuhan pilih Paulus gitu kan, pilih orang-orang yang tidak terduga gitu kan. Betul. Karena gue tuh kalau doa sama Tuhan tuh ngomongnya tuh kayak Musa dulu ya, aduh kayak, Tuhan gue nih gak bisa. Iya. Bener-bener serius. Gue tuh selalu kayak ngomong kayak Tuhan gue nih kayak gini loh Tuhan. Aduh ini kayak gue nggak bisa deh kayak gitu. Bener-bener apa ya kayak ya gue curahin lah semua kekhawatiran gue, semua ini sebagainya gitu kan. Terus gue pakai alasan banyak gitu sama Tuhan kayak nanti kuliahnya gimana, pokoknya gue sampai sebegitunya gitu kan. Tapi apa ya ada sesuatu yang ya nggak bisa tolak gitu, kayak gitu. Nah, Dan itu apa tuh? Apa yang bikin kamu kayak nggak bisa nolak? Karena anak-anaknya kah atau karena kayak aduh ya udahlah Tuhan terlalu banyak gitu. gue jadi sedih weh. Ya ampun, kayak aduh ya udahlah gitu. Buat Tuhan apa sih yang enggak gitu. Atau apanya gitu yang bikin atau kamu lu nggak bisa nolak. memang punya kerinduan yang besar yang tiba-tiba tuh confirm aja gitu dari Tuhan gitu. Ini sih Tuhan tuh kayak kasih janji ke gue yang gue sedih jadinya. Yang sebenarnya tuh Kalau yang nangis nih biasanya hype nih. nggak tahu. Yang sebenarnya sampai detik ini gue selalu menanti-nantikan gitu kayak Tuhan selalu janjiin ke gue kayak mereka itu akan dipakai luar biasa gitu. Amin. Yang di teens ya. Yang, Lebih dari kita. iya itu yang selalu gue kayak gue tuh penasaran gitu kayak aduh Tuhan pengen gitu kayak jadi setiap ngeliat gitu ya kayak misalnya ini anak teens yang nonton gitu ya. Gue kalau misalnya ngeliat mereka pelayanan, gue tuh kayak seneng banget gitu. Gue nggak tahu kenapa gitu, tapi itu yang sebenarnya Tuhan kasih janji gitu dan itu bener loh. Itu kayak, aduh, bener-bener kayak Tuhan tuh nyata weh, nggak bohong, bener-bener dia tuh ngomong yang real lah maksudnya. Dan gue juga ngerasa kalau misalnya waktu Tuhan kasih janji itu gitu ya. Ya Tuhan tuh bilang sama gue kayak ya memang kamu tuh nggak mampu gitu karena Tuhan sendiri yang mampuin gitu. Amin. Justru ya kalau lu ngerasa lu mampu lu akan pakai kekuatan lu sendiri gitu. Jadi gak akan kejadian apa-apa. Iya gitu. Jadi kayak ya ampun sampai apapun gitu ya. Maksudnya sampai detik ini pun kalau misalnya ada
konseling itu ke teens atau apa gitu-gitu ya, gue selalu cerita gitu kan ke mentor, ke Tuhan gitu kan, Duh Tuhan gimana ya gitu-gitu sebagainya. Bahkan kalau misalnya orang-orang kan lihat kayak wah Bella bisa nih orangnya sanguin, bisa ngomong sama siapa aja gitu kan. Sebenarnya jujur ya, gue tuh juga dalam hati tuh kayak doa gitu loh kayak gue mau ngomong apa ya? iya nanti kayak Tapi tiba-tiba ngalir aja. iya bukan masalah topiknya kan, kalau anak teens lebih banyak nanya kan, Jawab. kayak Ci ini gimana gitu kan. Nah itu yang gue kayak aduh Tuhan ini gimana ya gitu kan. Aku salah jawab. Takut salah pengertian. Kalau salah jawab ya itu gue yakin Tuhan pasti benerin mereka nanti kan. Tapi gue takut mereka salah pengertian gitu kan. Karena kan sebenarnya gue tuh pengennya mereka tuh makin dekat sama Tuhan kan, bukan sama guanya gitu. Nah itu yang paling penting justru kayak gitu. Oke, ini terakhir sih gue pengen nanya, apa yang udah lu lihat dari janji Tuhan itu? Kan tadi lu bilang lu menantikan janji Tuhan. Pasti dong lu ngelihat bagian per bagian. Memang mungkin belum 100%, tapi ada nggak berapa persen yang udah lu lihat dari perubahan anak teen sekarang? Kalau gue sih udah ngeliat banget sih. 2% susah ya. Atau Persen susah loh, bener susah. Enggak, maksudnya apa dari ini perkembangan apa sih yang lu lihat gitu? Anak teens yang dulu dengan yang sekarang gitu. Puji Tuhan banyak tapi persennya nggak tahu ya. Perkembangannya pertama mereka tuh makin kenal Tuhan Yesus sih, itu yang pertama. Kayak Lebih sungguh lagi. iya, lebih menghargai apa ya? Mereka tuh lebih makin bisa dikatakan lebih makin mengenal Tuhan nggak sih? Kayak mereka tuh mau cool, mereka mau ke gereja tuh karena mereka tuh mau ketemu Tuhan gitu. Jadi udah sampai di titik mereka ngerti itu gitu. Motivasinya udah Motivasinya- bukan ngumpul sama teman. Nah itu. Jadi mereka tuh kayak kalau ke cool gitu ya. Misalnya gue tanya gitu, kamu cool kenapa? Kamu tadi dapat apa di cool ya? Mereka cerita kayak misalnya, iya Ci aku tuh lagi ngalamin ini seminggu ini dan tadi di cool aku ngomong sama Tuhan kayak gitu. Walaupun mungkin nggak kayak kita ya, kita kan ngomong sama Tuhan tuh mungkin kayak kita curhat sama Tuhan bisa setiap hari gitu kan. Tapi minimal mereka di cool tuh bisa ketemu Tuhan sih itu. Dan mereka tuh ngerti kalau mereka ke cool itu mereka ketemu Tuhan. yang Jadi dulunya yang- mereka Mungkin hanya cuman buat have Iya, happy gitu. Tuh, terus itu salah satu pelayanan. perubahan yang besar yang lu lihat dong. Dan gue yakin sih, maksudnya ke depan mereka akan lebih keren lagi sih. dari Amin, kita sih. amin. Duh, amin. Nah, ini ada yang bilang nih, aku udah lihat apa pesan dari Selina. Cibel ada pesan nggak buat anak-anak yang Cici awasin? Awasin. Wow. Kalau biar seru, seru Yang nih. di-mentorin. 3 kata untuk anak teens deh. 3 kata doang. Apin. Ini udah pesannya pasti gede banget nih. 3 kata untuk teens, untuk anak-anak teens. Lama Gue hitung nih, lama nih. Lama nih ya, Ayo, kan? gue hitung ya. 1, Semangat. terus Kalau gue mau bilang semakin cinta Tuhan udah 3 kata weh. Iya. Semakin cinta Tuhan. semangat. Kalau gitu semakin cinta Tuhan udah selesai. Nah, semangat semakin cinta Tuhan. Itu semakin cinta Tapi mungkin Tuhan. boleh lah dijawab yang ini. Ya, udah boleh. penasaran boleh. banget nih kayaknya. Iya, penasaran. Cibel ada pesan nggak buat anak-anak yang diawasin? Apa tuh? Tuh, yang kamu mentorin mungkin maksudnya ada pesan nggak? Yang pertama, jangan lihat Cibel ya sih. Itu yang selalu aku wanti-wanti gitu. Maksudnya jangan lihat Manusianya. iya, maksudnya oke gue mungkin jadi alatnya Tuhan dalam hidup kalian gitu. Tapi lihat kenapa gue bisa kayak gini tuh. Ada siapa di balik gue gitu. Ya. Kayak ya lu lihat Tuhannya gitu. Dan harusnya lu harus semakin kayak apa ya, semakin kayak penasaran gitu. Wah, bisa ya iya, kayak bisa ya Cibel kayak gini gitu kan. Ketika lu penasaran, justru lu akan semakin mengejar Tuhan dan semakin kayak Tuhan pengen tahu pengertian dari Tuhan, pengen tahu isi hati Tuhan dan sebagainya. Dan itu yang bikin lu semakin semangat dalam Tuhan. Tuh, gue setuju banget. Karena manusia itu mengecewakan guys. Betul. Jangan sampai nanti karena manusianya buat salah kalian ditinggalin Tuhan padahal. Manusianya yang salah, bukan Iya. Tuhannya yang salah. Jadi makanya tadi yang Bella bilang aku setuju banget sih. Harus lihat siapa yang dibalik orangnya. Keren banget, keren banget. Sip. Mungkin kita udah kepanjangan kali ya. Udah. Tapi kita tuh ada spesial buat kita ada rapid question. Mana? Coba.
we have rapid question. Ada 7. Oke, jadi Bella udah tahu lah ya maksudnya rapid question Ya, gimana. rapid question. Jadi kita nanti akan kasih pilihan A dan B. Seram ya. Sorry guys, kita beza dikit ya kan? Biar tidak terlalu tegang. Sahabatku tegang. Oke, Tegang banget. jadi kita akan kasih option A dan option B. Pilih secara cepat. Yes, Jangan nggak boleh mikir. lama-lama. Berapa Ya. detik har? 3 ya? 3 detik sudah paling lama. 2. Dua ya? 2. Pokoknya 1, cepet 2, jawab gitu. Ya, oke. Siap Bel? Lo dulu deh. Siap Siap, nggak? siap. Siap, lo dulu. Aku ya. Ezra atau Chris? Ayo dong. Ayo dong, 1, 2. Gila itu gak bisa weh. Ayo bisa. Semangat. Ayo bisa. Ayo, lama banget nih mikir nih. Gak boleh di skip ya? Gak boleh. Gak boleh. Chris, 1. Chris. Oke. Lanjut Har. Berat banget. Teens atau 1 PM? Teens. Main gue ya. Ya. Ngebasis atau khotbah? Lama juga ini. Lama, kenapa emangnya? Kan berat. Kenapa? Kayaknya gue bisa jawab. Main bass. Oke. Nikah under 30 atau after 30? Nikah under 30. Under bawah kan? Iya. Ya, Di nikah bawah under 30 lah. Binusian Untarian. Untarian lah. Asli. Gue untar. Oke. Gue pengen nanya, tapi ini terakhir sih. Lu dulu deh yang Yang mana? yang ini. Oke. Ini yaudah. Eye contact atau kontak lens? Ini inside jokes banget. Inside jokes. Kontak lens. Kontak lens. Oke, gue mau tanya. Jawab secara cepat, Bella. Incen atau Bono? Lama juga ini berat nih. Pilihan berat. sulit guys. Pilihan yang sulit. Berarti Ayo dong, ayo dong, dua ayo nama dong. itu sulit buat Bella dipilih. Wah, Feris nggak ada. Dua-duanya ada gue weh. Oh, adek gue juga. Sama tadi dua-duanya koko. Iya, dua-duanya koko, tapi lu Harus bisa pilih. pilih. Kayaknya lebih berat yang ini sih. Incen apa mana? Mau yang jauh atau yang dekat? Kata Incen bono. Tuh dua-duanya nonton nggak? Nonton Enggak, dua-duanya. Incen doang. Oh, Bono nggak nonton. Tapi kan nonton Gitu, di Han. Tapi YouTube nanti bisa. ya, iya. Jadi Incen atau bono? Incen, santai dong Bapak. Ya, Jangan di sana emosi. kok semakin emosi. Di sana kok Mana? emosi. Ayo, Aduh. gua tanya sekali lagi ya. Incen atau Bono? Susah banget loh ini beneran. Jawab aja. Kita nggak jawab. Ini kan alasannya kita nggak nanya kan. Hanya pilih doang. Nanti boleh PC orangnya aja. Iya. Maksud gue tuh kenapa gue pilih Bono Iya. atau pilih Incen? Ayo dong. Pertanyaannya kan di dalam otak lu sendiri. Pertanyaannya udah mau takut sendiri. Iya kan, repeat question kan gitu. Ayo Bel. Udah lewat banget nih. Iya, ayo. Ya. Sekali lagi deh gue nanya ke seru nih. Ya, ulangi ya. Ya, 1, 2, Incen atau Bono? Incen. Incen. Oke, yeay. Oke, Bella. Thank you loh. Berakhir sudah. Jadi buat teman-teman, jangan lupa nanti nonton di YouTube kita di BWC Brand Warrior Community. Community di YouTube Di ya, Brand Warrior guys. Community di YouTube. Jangan lupa like, subscribe juga. Nanti kontennya akan secepatnya kita upload, teman-teman. Jadi, udah nih kita kelar nih. Udah. Itu yang terakhir masih. Terakhir nih. Oh, ya udah. Oke. Bye. Bye bye. See you. See you. Next segment. God bless.